dia full naked di pantai supaya biar nggak ada orang. Dunia street sekarang tuh seperti apa sih? Dan dunia fashion fotografi untuk saat ini seperti apa? Belum lama udah ketawa. Anjir. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Joki. Kali ini gue mau ngajak teman gue, orang yang cukup lama berkecimpung di dunia fotografi. Namanya Romi. Panggilannya Boboho. Karena dari sisi gestur badannya dan mimik mukanya itu Boboho ya, kokoh-kokoh banget lah ya. Kokoh-kokoh Karawang ya. Karawang, saya Karawang. Gimana Rom? Apa kabar? Baik bang. Alhamdulillah Baik banget. Gokil ya. Jadi harus baik lah. Jadi ini Romi itu udah mengikuti perjalanan fotografi itu bareng gue udah berapa tahun ya Rom? Ketemu lu tuh kayaknya 2013-14 deh. Ketemu lu ya? Di Bandung ya? Bandung. Pas lagi hunting foto. Street banget itu, street lagi hype-nya lah. Lagi hype ya. Terus setelah itu pokoknya perjalanan Romi itu dari awal dia kuliah mengikuti fotografi, terus dari Bandung pindah ke Bali, pindah ke Karawang, dan sekarang ada di ini Pantai Street Mitina. Oke, terima kasih Rom yang udah mau datang. Sama-sama bang. Jadi gimana Rom? Ceritain dong latar belakang lu. Maksudnya dari awal lu memasuki dunia fotografi sampai sekarang prosesnya seperti apa, perjalanannya seperti apa? Oke, gue masuk dunia fotografi itu secara nggak sengaja sebenarnya. Karena gue masih kelas 1 SMP itu abang gue tuh sebelumnya tiba-tiba pengen beli kamera tuh. Iya. Kekeh lah minta kamera, beli Canon 500D. Nah di keluarga gue tuh termasuk anak yang paling berani ngomong sama orang umum, orang baru. Terus paling ngerti lah nih soal elektronik gitu kan. Iya. Terus akhirnya gue lagi sekolah, gue dijemput ke Jakarta. Servis nih kamera tuh karena error 99, gue masih ingat banget. Kalau Canon error 99 tuh katanya karena memory card. Gue udah ganti memory card berkali-kali, tetap nggak bisa. Akhirnya ganti unit. Di unit gue pulang ke rumah. Terus di rumah tuh ada bunga kamboja gitu warna pink. Terus kata bokap dulu juga moto, tapi motonya pakai Kodak doang zaman dulu kan. Oh, analog kan. Iya. Terus kata bokap gini, kalau lu bisa foto itu bunga yang lu kasih air terus ada belut-belutnya kelihatan, lu jago. Gue foto dong, pakai mode auto bang. Enggak kelihatan. Kelihatan. Oh kelihatan. Dibilang waktu itu di umur segitu dibilang jago kan seneng banget. Akhirnya dari situlah gue semangat pengen tahu lebih banyak. Jadi internet rumah jebol gara-gara gue. Google, itu YouTube itu. Karena kan masih pakai telepon, inget gak? Iya, yang dial berapa tuh pak? Gitu. Itu rekeningnya jebol sama gue. Karena gue cari informasi tentang fotografi di situ. Terus gue hunting sama teman-teman segala macem. SMA gue ngasihin duit pertama itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore ikut orang. Ya. Itu cuma gue dibayar 100.000. Itu moto wedding. Dari 6 pagi 6 sore. Berarti 6 jam ya? 12 jam. Akhirnya yaudahlah pengalaman, gue nggak ngeliat duitnya. Yaudah dari situ motoin temen ulang tahun, Dude 17, lu gue fotoin dong gitu-gitu. Jadi gue antusias banget. Semangat lah ya. Iya, terus masuk kuliah. Yang gue cari itu kampus itu punya UKM apa? Ada UKM fotonya nggak ya gitu? Itu yang gue cari bang. Kayak ekstrakurikuler ya? Iya, ekskulnya ada nggak nih gitu kan? Akhirnya gue ketemu di Unpar Bandung. Itu namanya Potret, nama UKM-nya. Dari situ gue join, terus ketemu temen-temen. Instagram juga yang ngebawa gue. Kenal lah banyak orang-orang yang suka fotografi juga di Bandung. Akhirnya nongkrong bareng, terus foto-foto bareng juga sampai sekarang. Jadi perjalanan lu tuh awalnya tuh belajar foto tuh tetap dari Karawang ya? Dari Karawang. Biasa lo di Karawang. Sekolah di Karawang, terus pindah ke Bandung untuk kuliah juga sebenarnya ya kan? Sambil ya foto-foto di sana. Itu ke Bandung itu karena ke Unpar ya? Karena ke Unpar. Unpar itu karena foto atau karena pendidikannya? Karena UKM-nya. Karena UKM foto itu ya? Ada UKM-nya, terus Unpar ada jurusan IT juga kan. Oh memang suka. Gue suka komputer nih awalnya. Udah ya gue masuk situ. Oh jadi dari situ baru nggak kelar kenal temen-temen di situ. Dan gue mulai Instagram tuh 2013. Gue inget banget WWIM 9 itu start gue di situ. Serius di bidang Instagram ya, pakai media Instagram tuh sosial 2013. Media ya. Karena WWIM 9 pertama itu sih.
Oh dari situ. Dan dari situ awalnya ya. Device lu situ. pertama pakai 500D. 500D. Iya. Terus gue ganti 5D Mark II itu SMA kelas 2. Gue minta sebagai hadiah ulang tahun itu gue. yang berarti yang masih CF ya? Masih CF. Mahal banget tuh. Udah gede mahal banget, tapi memang cepet banget. Nah gue dapet 5D Mark tanpa pengen itu, padahal tuh sedikit lagi 5D Mark III keluar. Gue agak menyesal pada waktu itu. Tapi kan pastinya kan Tapi waktu itu rumornya 5D Mark III jelek. Rumornya pada saat itu. Nah perjalanan gue SMP itu, gue ada satu senior temennya abang gue, namanya Eka. Dia pakai 5D Mark II. Nah itulah yang ngebuat gue ke-trigger pengen beli itu karena bagus gitu. Ya kan? Pada saat itu gue akhirnya minta sebagai hadiah ulang tahun gue minta ini deh, boleh nggak gitu. Akhirnya gue dibeliin. Gitu. Oke. Terus yang berawal nih di Bandung nih ya, gue pengen tanya tentang pergaulan lo di dunia fotografi khususnya di Bandung. Awal yang memperkenalkan lo ke teman-teman di Bandung itu, terus yang ngajak-ngajak hunting, yang ngajak-ngajak nongkrong bareng itu siapa dan gimana sih ceritanya? Karena setahu gue kan dulu ada salah satu tempat coffee shop di Bandung namanya SWG ya. Bukan, sebelum itu ada lagi. Ada lagi ya? Kopi Bara. Oh iya, Kopi Bara. Depan Softbank lama sebelum pindah. Iya. Nongkrong di situ, Bang. Jo ya? Si Tejo dulu masih baristanya di situ. Iya. Jadi awal kenalannya tuh Ombeng nih kalau nggak salah yang ngebawa gua. Ombeng ya? Abang Ombeng itu senior gua di kampus. Tapi satu UKM. Sama-sama penggiat fotografi? Iya, sama-sama satu UKM tuh. Akhirnya gue dibawa lah ke tongkrongan situ. Kenal waktu itu ada acara street hunt pertama. Yang panitianya gue masih inget nih. Gali, Kuda, Tejo. Kuda. Nama aslinya? Gue nggak tahu namanya, Instagramnya Kuda aja. Iis namanya. Kuda, Tejo, Gali, Agung itu ya, Kaut Sarar, sama siapalah orang-orang panitianya. Disitulah yang tadinya gue anggap panitia dan gue nggak anggap berteman, akhirnya gue setongkrongan lah di Kopi Bara itu. Dan setelah lomba foto itu dan acara itu, jadinya nongkrong bareng sambil hunting. Oh jadi intinya yang ngebentuk pertemanan atau yang mempertemukan dari satu orang ke orang yang lain itu ya berawal dari hunting bareng, dari komunitas. Hunting bareng itu. Dan sampai sekarang masih berkomunikasi. Karena kita punya satu frekuensi yang sama atau kita punya interest yang sama, Bang. Yaitu fotografi itu, dan khususnya pada saat itu kita nyetrit. Senang banget tuh sama urban pada waktu itu. Oh, pada waktu itu lu suka banget sama urban ya? Iya. Makanya masalahnya juga lu juga pernah ikut hunting bareng gua kan? Mana hunting di pasar, di mana juga hayu. Ayo. Karena sebenarnya pada dasarnya juga sebelumnya basic gua belajar tuh human interest. Oke. Karena si Eka ini dulu yang ngajarin gua tuh, dia kalau mau latihan itu sehari lu harus foto 1 bebas. Nah, di lingkungan gue yang paling mudah kan ya human interest dong. Iya. Nah, itu sebenarnya gue suka. Momen yang paling banyak di depan mata kita. Betul, di mana aja gampang, ada tukang beca, pedagang asongan, siapapun itulah. Nah, itu. Terus mungkin ya beralihnya ke street tadi itu sendiri. Nah, bicara soal genre fotografi khususnya street ya. Kan awalnya lu memasuki dunia fotografi itu atau belajarnya berawal dari street fotografi, yaitu human interest. Nah, berjalannya waktu tuh gue sempat ngecek di Instagram lu, terus gue sempat nanya-nanya lu, dan lu beralih ke genre atau ke jenis fotografi yang lebih ke arah ke potret. Betul. Nah, potret. Itu progresnya seperti apa? Maksudnya kenapa lu dari street berpindah ke potret? Alasannya apa? Alasannya, gue tuh tipe orang yang gue sikat semua genre. Palu gada sebenarnya. Awal pertama kali nih gue ceritanya agak lucu. Gue temen sekolah tuh gue ajakin hunting, Bang, model-model gitu tau gak sih? Yang ayo lu pakai baju dong gini kita cari tempat bagus, foto gitu. Terus human interest itu barengan tuh ya, dua hal itu. Ini zaman sekolah apa zaman SMP itu masih? SMP. Terus kuliah kan masuk ke SMA tuh gue suka eksperimen orangnya. Oh, nyoba-nyoba. Dekat sekolah ada yang motor-motor trail gitu, gue fotoin. Jadi gue eksperimen semua genre, gue coba mana nih yang paling cocok di gue. Termasuk si street itu sendiri. Nah dari street itu kan ada model ya kan, ada yang nggak cowok pakai baju-baju streetwear pada zaman itu segala macem, ada juga yang cewek, urban fashion. Cuman orang-orang itu kebanyakan kan pakai lensa wide dan namanya wide. Nah pada saat itu gue lebih sukanya kok
yang lebih close up tuh gue lebih suka ya gitu. Potret itu sendiri. Lebih clean. Iya, lebih fokus, emosinya juga lebih dapat sebenarnya. Dari situlah kenapa gue memilih potret. Oh, dari situ. Tapi straight juga masih gue sikat juga sebenarnya. Jadi bukan karena cuannya? Ya cuan juga. Kan siapa yang nggak butuh cuan lah. Iya benar-benar. Karena menurut gue dari sisi dua genre fotografi itu ya pasti di antara dua itu sisi untuk mendapatkan penghasilan tuh pasti ada kesempatannya. Betul. Ya kan? Cuman opportunity-nya yang lebih besar mungkin lebih ke genre potret. Karena kita bisa mengarah ke kayak professional headshot untuk corporate, company profile dan lain-lain, termasuk wedding juga bisa ya kan. Dan banyak sekarang tuh yang lagi hits atau lagi rame itu foto-foto liburan. Oh, yang orang-orang liburan, karena kan gue di Bali kan sempat kayak gitu juga. Oh. Yang orang-orang mau liburan foto cantik ya kan pasti ada medium shot yang kayak portraits, terus dia kelihatan cantiknya, terus juga full shot, terus juga landscape itu sendiri. Oh. Nah, bicara tadi lu sempat mention gue di Bali. Nah, sebelumnya kan lu di Bandung nih. Betul, kuliah. Kenapa lu pindah atau kabur ke Bali atau ya lu mencoba ke kehidupan di sana tuh kenapa? Alasannya apa? Awalnya tuh gue dari semester 3 gue kuliah 2014 berarti akhir. Itu gue udah mau berhenti, Bang. Cuman nyokap bilang coba lagi kuliah. Coba lagi sampai semester 6 titik puncaknya itu. Akhirnya gue putusin gue berhenti kuliah, gue minta maaf ke orang tua, sampai sempat ada omongan dari bokap tuh nyesel beliin gue kamera. Karena gue berhenti kuliah. Semester 6 Bang, dikit lagi kelar. Tapi dari semester 3 gue jelek, harus ngulang semua kan. Akhirnya pada saat itu 2016 bulan Juli itu gue cabut ke Bali karena masih ada abang gue yang di Bali. Iya. Ya udah suruh ke Bali dulu aja, refreshing atau apa. Kalaupun mau kuliah lagi di sini ada, kan di sana ada isi fotografi kan. Iya. Jadi mau sana, cuma akhirnya gue memutuskan untuk gue fokus di fotografi aja deh. Dari Juli 2016 gue ya sampai Juli 2019 di Bali. 3 tahun. Berarti lu ujung-ujungnya di Bali tuh tetap foto kan? Foto. Jadi gue tuh termasuk beruntung karena gue menikmati Instagram yang bener-bener people connect banget. Dari awal gue terjun masanya ya. Ya, dari awal gue kuliah sampai let's say 2016 lah itu terakhir. 2016 akhir lah itu sekitar 3 tahun itu adalah Instagram bener-bener Instagram people connect banget tuh. Community first banget. Berbeda sama sekarang. Beda banget sama sekarang. Parah ya? Parah, jauh beda. Nah, perjalanan lu di Bali itu sampai lu kenal beberapa teman-teman lu di sana yang notabene kayak lu benar-benar lu kerja bareng dengan nama salah satu production house yang bisa dibilang. Iya, itu gue bikin sama temen lu di sana. Namanya Satari. Iya, sebelumnya Kibo. Oh, Kibo. Nah, ceritanya Kibo visual ya? Dari Instagram itu gue kenal adiknya dulu, Bang. Oh. Si adiknya ini namanya Lisa Bonita. Gue kenal adiknya dulu, berapa kali gue sempat collab sama dia. Kedua atau ketiganya si Lisa ini ajak kakaknya, Rizky. Oh. Nah, dari situ kita ngobrol banyak, sempat lost contact juga beberapa bulan, terus ketemu lagi buat bikin project bareng nih. Ada project bareng, dia punya salon, kita rebranding segala macem. Dari situ kita ngerasa cocok nih, ya kan? Akhirnya kita putusin untuk bikin production house kecil itulah. Oh. Ini kita bikin tim lah gitu anggapannya. Kecil ya. Ya ngomong kecilnya gitu, terus akhirnya ya nambah orang, narik orang, keluar orang, segala macem. Akhirnya dengan banyak cerita, jadilah si Kibo Visual itu berubah menjadi Satari Image. Itu sebelum tengah-tengahnya juga gue sempat ada tuh bikin studio kecil. Ya. Namanya KZ Studio. Zaman itu cuma pakai kontainer, setengah buat kantor, setengah buat studio kecil banget. Kontainer, itu gue bisa peti kemas gitu ya. Kontainer kecil banget. Itu kita ya ngontrak ya, kita survive aja. Ya intinya semua kerjaan gue sikat, pre-wedding gue sikat, weddingan gue sikat, foto produk gue sikat, foto liburan, orang liburan tuh gue sikat, semuanya gue sikat. Jadi bahkan menurut gue tuh dari kalau gue ngebandingin kehidupan penghasilan lu, maksudnya kayak di dunia fotografi ya, pendapatan lu di Bandung sama di Bali, menurut sudut pandang gue itu opportunity lu lebih besar di Bali ya. Betul, lebih besar di Bali. Penghasilan lu dapat lumayan banyak di sana. Banyak lumayan. Dari bisa ngumpulin lah. Dari turis-turis asing ya. Iya, dari wisatawan lokal ataupun yang dari luar juga ada. Nah, setelah sekian lama lu di Bali, lu mendapat penghasilan yang cukup banyak, walaupun yang nggak wah gitu ya, maksudnya
Lu udah bisa beli apa sih? Apa yang lu dapetin di Bali? Dari penghasilan dari keringat lu? Beli motor, Oke. bayar kosan. Gua tuh 2000, selama gua 3 tahun di Bali itu gua nggak pernah minta uang, nggak pernah, bukannya nggak pernah minta ya. Gua minta itu cuman 2 atau 3 kali uang. Itu pun buat bertahan karena invoice telat cair. Oh itu udah pasti. Iya, jadi gua itu udah pasti lah jujuran penyakitnya. aja gua minta, mah, Romi minjem uang dong buat makan seminggu. Soalnya invoice-nya belum cair. Ya udah. Selebihnya gua kosan bayar sendiri. Oke. Terus pengalaman yang nggak pernah lu lupain selama lu foto, selama lu kerja di industri fotografi itu apa sih? Pertama kali gue dikontak, gue begitu nyampe di Bali baru beberapa minggu, gue dikontak sama salah satu desainer baju, gue diminta untuk foto. Gue nggak dibayar, nggak apa-apa, tapi gue masuk majalah hasil foto gue. Oke. Itu sih gue masih ingat sampai sekarang. Itu bagus sih kesempatannya ya. Dan kesempatan yang lainnya lagi, gue bisa ke Jepang gara-gara foto. Oh, aku tahu. Gue bisa ke Jepang gara-gara foto inilah. Itu salah satu pembuktian. Nah, bicara soal Jepang, kalau nggak salah lu sempat megang brand Erigo ya? Betul. Beberapa lama gitu. Itu sama tim. Nggak gua nggak sendirian lah. Bos Sadat ya? Ya, sama Bos Sadat. Ya, itu ceritanya gimana sih? Kenapa lu bisa kenal sama Erigo dan bisa ngerjain project bareng? Oh, pitching itu. Email beneran email. Nah, awalnya gimana? Ya, kita sebelum ke Jepang kita kirim email ke ratusan brand, kita nawarin produk, itu ada tim yang ngelakuin ya. Okay. Jadi kita waktu itu 2019 awal lah, kalau nggak salah. Itu waktu itu tim kita udah cukup banyak, sekitar ada beberapa orang. Itu ada orang yang memang tugasnya ini format emailnya, ini list emailnya, coba tolong bantu kirim segala macamnya. Akhirnya kita di email tuh kita udah nggak berharap tuh bang. Jadi kita udah mau berangkat. Oh jadi lu sistemnya kayak pitching, open ini ya? Open slot, betul open slot. Oh. Jadi kita mau ke Jepang, kita ngadain campaign, siapa yang mau join ayo. Setelah itu ya kita lepas lah, kita kirim email, kita pitching. Kita kasih tahu lah informasi kita mau ke Jepang nih gitu. Beberapa brand, nanti yang nyangkut berapa brand baru eksekusi. Gitu. Jadi untuk penghasilannya dari brand itu buat uang jajan di sana ibaratnya. Betul. Jadi transportasi sendiri yang bisa dibilang tuh itu gue keluar duit dikit lah. Sisanya sebenarnya nutupin semuanya. Kayak beli tiket doang. Iya, gitu. Intinya kita nekat bang, gue mau ke Jepang gimana caranya nih? Ya udah gue bawa brand. Tapi di saat itu di saat email ke brand itu lo udah beli tiket? Belum. Oh belum. Tapi tapi kita udah siapin uang. Sebenarnya kalau misalkan amit-amit brand nggak ada yang nyangkut nih, ya udah. Jadi nggak jadi tetap berangkat. Pakai duit sendiri berarti. Maksudnya nggak dapat tetap berangkat. Iya, pakai duit sendiri. Tapi kalau misalkan ada brand yang ikut, berarti duit kita bisa buat jajan. Itu. Nah itu kesempatan sama Erigo itu gue sama Satari, sama Rizky, sama yang lain. Awalnya kenalnya Erigo dari situ. Betul. Dari situlah berlanjut. Beberapa kali kita sempat ngerjain juga campaign. Iya, gue sempat ngeliat kok dari videonya maupun fotonya ya. Iya. Kalau nggak salah lu pernah foto di gudangnya ya? Di gudang Erigo sebelum dia pindah sekarang. Yang sekarang lebih gede banget, parah. Sama terakhir itu Labuan Bajo. Oh iya, ke Bajo. Labuan Bajo di terakhir. Pas sailing ya? Pas sailing di kapal. Itu kesempatan gila juga sih. Nah, pendapatan lu terkecil sampai terbesar? Terkecil 100.000. Berapa? Di mana? 100.000 tuh dulu waktu SMA. Karena ya ikut-ikut aja gitu. Kadang strangers gue samperin, dia ternyata di salah satu studio foto di Karawang. Terus gue tanya ada kerjaannya bang, gini-gini. Gitulah. Udah boleh ikut ya besok gini-gini. Gue gak nanya bayarannya berapa, gak tahu tuh gitu-gitu kan. Akhirnya gue dikasih amplop gitu kan, putih. Terus gue buka, anjing cepet. 100 sampai 150.000 gitu gue lupa. Tapi tahun berapa? 2011-12. Itu masih lumayan. Iya. Cuman kalau sekarang kita pakai uang 100.000 bisa ya bang beli kopi di Jakarta gue beli rokok sebungkus sama nongkrong di coffee shop habis, bahkan kurang ibaratnya kan. Iya. Pendapatan terbesar itu kalau gue nggak salah nominalnya sekitar yang lu dapat ke pribadi lu ya? Iya, yang gue terima bersih ya. Iya. Sekitar 6 ya. 6 juta gue pernah kalau nggak salah. Seingat lupa inget. Itu ngerjain project apa? Gue tahu. Itu fashion juga bang. Jadi gue tuh sama si Kibo Visual ini sama orang-orang di sana banyak lah nama-namanya lah ya. Terus berubah jadi Satari dari yang wedding per wedding sampai kita fokusnya ke fashion.
campaign, foto produk. Itu 6 juta tuh kalau nggak salah campaign. Kita kerjain campaign salah satu brand di Bali. Oke. Kalau nggak salah itu deh. Tapi tetap industri retail ya. Retail juga. Fashion ya. Fashion. Nah, Rom, ini kan ya mungkin ya pasti lu tahu ya perkembangan dunia fotografi di Indonesia, Jakarta, Jawa Barat dan lain-lain ya. Itu dari awal dari street perjalanan lu ya, sampai portrait, sampai fashion dan lain-lain. Nah, sekarang gue mau nanya sama lu sudut pandang lu nih. Sudut pandang lu untuk dunia street sekarang tuh seperti apa sih? Dan dunia fashion fotografi untuk saat ini seperti apa? Street. Dan kesempatannya untuk kedepannya, opportunity-nya akan lebih besar kemana? Maksudnya, ya itu ini menurut sudut pandang lu aja ya. Karena setiap orang akan berbeda-beda sudut pandang. Betul. Gimana? Kalau street menurut gua sekarang bisa dibilang hilang, Bang. Hilang ya? Maksudnya redup lah jatuhnya. Terkikis Karena mungkin menurut orang itu bosen kali ya. Padahal menurut gua lu belum nemuin sensasinya aja. Lu belum nemuin sensasinya, lu harus manjat rooftop, lu harus nyari gedung-gedung yang kosong, ibarat katanya lu, ya itu lebih ke urban ya. Ya. Keringetan, lari-lari, itu serunya men. Maksudnya itunya ya. Padahal sekarang harusnya lu nyetret kayaknya lebih enak gak sih, banyak scene apa dari perkotaan yang bagus banget kan. Yang baru-baru banyak. Terus street itu nggak harus bangunan juga. Human interest jadi apapun jadi. Menurut gua sih itu ya mulai redup lah, karena penggiat-penggiatnya udah mulai berpindah nih ke industri yang lebih menghasilkan lah gitu. Betul. Fashion sendiri menurut gua makin kesini makin bagus fashion itu sendiri, dan lebih banyak si fashion ini lebih menghargai si pekerjanya sekarang. Iya. Dan makin banyak juga kru-kru yang bekerja di dalamnya, banyak banget tuh. Apalagi sekarang nih kreator-kreator baru, fotografer baru banyak banget. Kaget gua. Iya. Gua buka TikTok, nongol lagi. Anjir, fotografer fashion baru bikin gitu ya. Iya. Baru upload, buset fotonya udah begini kualitasnya. Gokil kan? Gua. Gokil ya. Jadi gua mencapai titik ini berapa tahun nih. Betul. Tapi balik lagi, tiap orang beda-beda prosesnya ya. Terus menurut gue ke depannya yang lebih menjanjikan ya fashion sih tetap, karena retail nggak akan pernah habis sih fashion gitu. Iya betul. Karena kita kebutuhan soalnya. Kebutuhan. Sekarang udah menjadi kebutuhan yang apa ya, bisa dibilang kebutuhan yang wajib lah. Lu kayak sebulan sekali lu harus beli baju baru. Betul. Ya kan, setidaknya kan. Kayak apalagi orang-orang yang seneng fashion banget kan. Betul banget. Apalagi yang ikuti perkembangan fashion. Betul. Tapi street juga sebenarnya bisa menguntungkan bang kalau dia tahu. Nah kalau menurut gua, sudut pandang gua ya, street fotografi itu di era sekarang, bener kata lu tuh terkikis, udah mulai menurun. Ya bener, karena gue merasakan dampaknya sekarang. Kayak dulu tuh 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tuh, wah street gila banget. Parah. Sih. Dari tahun 2015 semenjak street meeting berdiri itu semakin, wah di mana-mana street. Event nggak mungkin pasti lebih dari 100 orang yang ikutan. Betul, ya kan. Sekarang ya susah banget. Susah. Nah itu dia, maksudnya kalau menurut gua street fotografi itu sekarang satu dari sisi penghasilan, betul. Yang kedua, mungkin bisa dibilang bosen sama malas nguliknya, betul. Sedangkan kalau street fotografi itu kan di dalamnya lagi banyak, ada human interest, ada juxtapose, ada urban portrait, betul. Juga termasuk ke fashion ya kan, terus ke cityscape dan lain-lain, betul. Dan yang mayoritas yang penggiat street fotografi yang ikut-ikutan, itu kebanyakan mereka tuh cuma hunting kayak human interest atau cityscape, urban portrait. Nah, yang juxtapose dan lain-lain kayak jurnalis dan lain-lain, mereka tuh nggak cityscape aja. Iya, itu mereka tuh nggak mendalami lagi. Jadi mungkin masih dibilang street fotografi terlalu kompleks ya. Iya. Ya, terlalu kompleks. Mungkin yang ikut-ikutan itu belum pernah merasakan foto pakai tripod. Ataupun nggak pakai tripod, cuma pakai tas, harus bob 30 detik. Ya, itu dia susah banget kan. Terus huntingnya harus tengah malam. Iya, hasilnya aja belum tentu yang kita pengen kan. Kadang ada motor lewat, nggak lewat kan kosong tuh. Kan kita main cahaya ya. Iya. Betul. Nah itu kan menarik bang. Cuma banyak orang kan belum mencoba itu. Iya, itu dia. Udah baru kenal namanya potret. Betul. Dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan pun jauh lebih besar di potret kan. Iya. Ya kita sih nggak bisa menyalahkan ya. Sedangkan pilihan itu. Ya pilihan si fotografer itu sendiri. Nah terus
gue pernah ngeliat juga lu itu sempat mendalami foto sensual ya. Nama akun Instagramnya apa sih? Disebut nih. Sebut aja. Udah lama banget tapi nggak foto bang. Namanya UN Desire. Iya, UN Design. Kalau nggak salah, gue pernah punya pengalaman. Gue foto nude itu di Bandung. Gue ngajak salah satu temen gue yang pengen belajar foto nude. Terus? Jadi tolong pegangin lighting dong, gue bilang. Tapi ini ini foto nude bukan yang kayak yang lu harapkan ya, beda ya? Beda. Nanti kita kasih tahu lah, kasih lihat contohnya. Itu pengalaman gue tuh, teman gue suruh pegang lighting, mundur dia nabrak lampu meja jatuh. Karena bingung kali ya. Bingung ya. Aduh ada apa nih gitu kan? Siapa ya bang? Lo ya namanya? Bukan gua itu mah. Itu mah bukan gua. Bukan yang benar. Beda orang bang. Jadi gue mau cerita sedikit kayak dulu kita sempat foto sensual ya sama salah satu temen lu ya. Ya gue kenal dia tuh dari lu ya. Sebenarnya genre yang kita ambil tuh sebenarnya kalau gua Google namanya tuh bisa dibilang bordoyer dulu. Iya, body noir. Ya itulah. Ya sebenarnya itu kan. Itu di saat itu pun gue juga lagi belajar konsep seperti itu kan. Jadi Romi ngajak gue untuk hunting. Kita buka kamar di mana sih? Hotel. Iya itu seru banget sih. Iya. Dan beberapa kali moto gitu. Iya. Terus akhirnya gue juga bikin account, lu bikin account. Tapi udah gak pernah aktif lagi. Karena memang bukan sesuatu yang dikejar nih kalau ada ya. Iya itu kayak hobi aja sih, sekedar hobi iseng lah. Karena menurut gue itu untuk sekarang tuh sangat sensitif sih. Sangat sensitif dan sekarang memang lagi rame banget sih kalau gue lihat. Lagi rame dengan bahkan image-nya bisa jelek karena ulah-ulah oknum fotografer yang gak bertanggung jawab. Betul. Itu sih. Ya, kita tahulah fotografernya. Gak tahu gua. Cerita dong pengalaman lu foto nude di Bali pasti lu pernah kan? Di Bali pernah. Ya kan, pernah. Tapi masih teman-teman lama juga. Ada gak sih cerita-cerita yang menarik di balik lensa anjay? Di cerita menarik sebenarnya hampir nggak ada sih bang, karena gue masih ingat banget dulu pertama kali lu ngajarin gue ya, gue harus jaga attitude gue. Ya. Jadi gue nggak pernah ada namanya memaksa atau modus gimana. Lu dapet mau foto, syukur nggak dapet ya udah. Iya, gue nggak, ya gitu, maksudnya nggak yang ayo foto dong ini karena juga nggak enak kan kalau dipaksa. Ya. Terus kalau pengalaman yang aneh-aneh gue rasa nggak ada sih bang, aman semua. Aman ya? Aman semua. Mungkin untuk cari cerita menariknya gini doang. Ada satu temen gue, dia lagi ke Bali, dia tahu gue di Bali, gue ngobrol-ngobrol foto kayak gitu, dia ternyata mau juga. Gue pagi-pagi ke pantai Bali di daerah, gue ke pantai Nyanyi pagi-pagi, itu gue berangkat belum ada matahari, dia full naked di pantai supaya biar nggak ada orang. Dan itu lo foto di situ. Berhasil. Dia habis itu pulang. Lapar lah makan. Gokil ya. Dan itu gue sampai sekarang masih berteman baik sama dia. Bule? Enggak, orang Indonesia. Bule gue hampir belum pernah bule. Bule belum pernah. Terus akunnya masih ada ya lo ya? Masih ada. Gue juga masih ada sih, cuman udah gue hapus-hapusin. Kalau gue di private karena menghindari. Sekarang tuh banyak yang dicolong fotonya itu bang. Iya betul. Jadi gue menghindari itu aja sih. Banyak yang dicolong, terus banyak. Bahkan ya akun gue itu sendiri kan namanya mendekati nama-nama cewek ya. Yang follow cowok semua. Yang follow cowok semua terus yang DM. Dikiranya cewek gitu kan, ditawarin apalah. Bisa BO gak gitu. Padahal nggak tahu tuh di bio-nya udah ada mail. Iya, fotografer. Iya, makanya ditanya. Udah tahu isi fotonya juga beda-beda. Oke. Pas ditanya. Terus pengalaman lu di fotografi yang paling nggak pernah lu lupain, cuman dari sisi nggak enaknya atau pengalaman pahit? Dari awal foto sampai sekarang. Apa ya? Pahit banget nih. Kayaknya nggak ada bang. Aman-aman maksudnya masih batas wajar semua sih. Pahit sama sekali nggak ada. Pahit banget. Kayak lu punya kejadian apa, lu punya ngalamin masalah apa yang berhubungan dengan fotografi. Lupa gue kayaknya bang. Gue harus ingat-ingat dulu, ntar durasi lama nih. Apa-apa. Lupa gue beneran. Lupa lu? Lupa asli. Ya pastinya ada lah ya. Ada, cuma mungkin ya udah nggak gue inget juga kayaknya. Pasti kejadiannya udah lama banget sih. Gue sampai kayaknya nggak ada deh.
Invoice telat. Model ngaret biasa. Dulu lu sempet foto event party kan di Bandung, Miles. Iya, pernah. Itu awal mula gue masuk dunia malam. Awal mulai itu di Saka Bistro ya. Belum, sebelum itu. Kan launchingnya di situ. Launchingnya di situ, launching partinya. Yang gue mukul. Oh itu. Kita nolongin orang juga tuh, orang mabuk. Aduh, Sampai pecah bibirnya. sampai pecah. Tapi kita tolongin. Bawa pulang ya. Bawa pulang ke kosan gua, taruh di kursi, kasih selimut, gua tulisin kertas. Iya. Ini teman Romi. Jangan diusir. Tampil pagi-pagi udah nggak ada orangnya. Pulang malu. Oh, berarti pengalamannya banyak banget ya. Lumayan sih. Kalau dunia foto-foto malam, paling lagi foto disuruh hapus sama orang, dimarah-marahin. Oh pernah? Pernah, kayak dia takut, dia privasinya takut kebongkar kali ya. Takut ketahuan orang tua mungkin. Jadi dia minta dihapus, marah-marah. Terus tapi juga ada yang baik, malah dicekokin, dikasih botol, dikasih minum, segala macam itu ada. Oh, doyan minum juga lo ya berarti ya? Minum lah, alkohol kan. Alkohol lo pasti ya? Yang banyak-banyak tapi. Ya banyak-banyak. Penikmat aja, jangan Nikmat pemabuk. aja sekarang mah. Rom, Yuk. Pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan terakhir sih, maksudnya pesan-pesan deh buat teman-teman street meeting lainnya yang pengen baru belajar moto, pengen memasuki dunia fotografi, pengen memasuki bisnis fotografi, pokoknya pengen masuki dunia kreatif lah, baik komunitas, fotografi, videografi, apapun itu silakan. Buat yang teman-teman yang baru mau join dalam dunia fotografi atau baru belajar, cobain dulu semua genre, temuin genre apa yang lo suka, banyakin foto, banyakin jam terbang, karena tiap orang beda-beda ya, maksudnya ada yang langsung bisa, ada yang harus butuh berapa kali dulu baru bisa. Terus yang mau terjun di dunia bisnis, ya lu belajar dulu lah, cari tahu harga-harga di daerah lu tuh gimana, jangan saling menjatuhkan juga, harus jaga harga lah, ada standar yang harus kita jaga. Kalaupun emang lu ngasih murah atau ngasih mahal ya bersaing sehat boleh. Ya, bersaing sehat saja. Tapi jangan saling menjatuhkan. Jangan, karena juga semuanya sama-sama mencari nafkah lah. Betul. Terus kalau lu sebagai pekerja kreatif ya, gue boleh bilang di fotografi ini atau videografi atau apapun itu, ya gue tidak mengeklaim bahwa attitude gue benar, bahwa dulu mungkin gue punya kesalahan. Cuma sekarang yang mungkin gue boleh pesen, ya attitude lah dijaga. Maksudnya ya saling menghargai, ya saling mengingatkan juga kalau memang ada yang salah. Terus juga sama klien juga kita harus bisa menjaga silaturahmi juga sama klien. Pasti. Sama antar pekerja kreatif pun kita harus saling jaga, karena kita nggak pernah tahu kerjaan datang dari siapa. Ya, misalkan si A dapat tapi dia nggak bisa, si A tahu kita, lu bisa nggak kerjaan gini, bayaran segini, tanggal segini, lu mau nggak? Kalau mau bisa rezeki buat kita. Iya betul. Jadi saling silaturahmi lah intinya. Jaga komunikasi lah ya. Jaga hubungan baik. Ya, kalaupun nggak ada kerjaan ya udah. Karena cari temen lebih susah daripada cari musuh. Betul. Cari musuh mah gampang. Lu tinggal gue pukul kita musuh gitu. Iya. Ya intinya mah lu berbuat baik tuh susah lah daripada ingin berbuat jahat. Betul. Jadi intinya ya saling jaga komunikasi itu sendiri, maupun antar kerja kreatif atau sama klien, ya banyaklah arahnya kemana aja ya. Intinya di circle kita lah gitu. Betul, di lingkungan lu sendiri lah gitu. Terus apa lagi ya? Paling itu aja sih, ya semangat lah. Karena perjalanan setiap orang beda-beda, ada yang susah, ada yang gampang, ada yang mulus, ada yang pendek, ada yang panjang. Coba aja. Jangan nyerah ya. Jangan nyerah. Karena kita pun dari nol tuh dari berapa tahun yang lalu ya sampai sekarang. Ya, gue sama Romi pun kita masih hubungan baik gitu. Walaupun untuk kerja bareng kita jarang ya Romi. Malah jarang. Terakhir kita acara workshop di Jogja ya. Iya, itu pun kan gue. Iya. Mau nggak nih ngisi gini, bayaran segini bang. Mau Rom? Ya udah ketemu. Hunting bareng gitu. Iya, kalaupun enggak ya udah nggak apa-apa kan. Iya betul. Itu sih sebetulnya ya nawarin aja dulu. Iya. Ya, jadi intinya jalin hubungan baik sama siapapun. Karena kesempatan itu kita nggak tahu kapan. Betul, dari siapapun kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu kapan. Dan yang penting attitude nomor satu untuk di dunia. Menurut gue bukan di industri kreatif juga ya. Semuanya juga penting banget attitude tuh. Karena skill sama attitude itu apa ya? Lebih penting attitude. Walaupun lu skillnya masih belum bagus, tapi attitude lu bagus,
lu jadi di order lagi ntar, Iya, di order lagi karena dari sikap lu menghargai si klien atau menghormati si klien atau Betul. menghormati orang-orang sekitar lah intinya. Iya. Gitu sih. Oke Romi, thank you banget udah mau datang Sama-sama, ke acara Street Talk kita nih. Siap. Sorry nih, seadanya. Kan nanti gue datang lagi udah beda. Pasti. Harus lebih bagus lagi kan. Ya, nanti kita bikin Street Talk itu di rooftop. Widih, itu gokil sih. Parah. Harus. Di atas jemuran maksud gua. Ya itu rooftop bener kan? Iya rooftop, nggak salah. Bener. Nggak salah. Ntar kita bikin lagi sesi selanjutnya. Iya, nanti kopi Starling gitu. Iyo. Bukan Starbucks. Nah, kopinya dari kopi gue aja ntar ya. Boleh. Oh iya, lu kopi shop lu namanya apa? Sukamu kopi Di mana? di Karawang. Di Karawang. Jadi Ada buat yang kecil teman-teman yang rumahnya di Karawang atau di sekitar, Boleh. mampir lah. Kalau pakai kode voucher Street Mitina gratis. Atau diskon. Iya siap. Gue diskon beneran. Kode voucher ya. Beneran gue diskon. Oke, Kalau mantap. ada yang bilang nih ke kedai gue, Bang, gue dari Street Meet Ina, gue Gua diskon. ngeliat lu dari Street Talk-nya Street Mitina. Iya, gue diskon langsung. Oke, Romi. Thank you. Sama-sama, Bang.